Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kalau ditanya apa kabar itu, ini biasanya jawabnya ya, alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar, itu pintar. Eki, apa kabarnya hari ini? Tadi kan sudah belajar. Eki ini agak kurang fokus ya sepertinya. Ya. Oke. Kita ulangi lagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Berarti sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kok lesu sekali? Apa? Enggak, kenapa itu? Baik, karena di sini masih pagi, semuanya masih semangat tentunya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar dengan penuh semangat tentunya pada pagi yang sangat cerah ini. Salawat beriring salam senantiasa juga kita junjungkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Anak-anak, sekarang Bapak ingin mengajak kalian semua untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Lingkungan di sekitar sekolah kita ini ada apa saja? Coba, sekarang perhatikan sekeliling kalian. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Bagus. Siapa? Egi ya? Wah, pintar ternyata Egi ini loh. Oke, apa lagi? Hewan. Lalu apa lagi? Genteng. Terus apa lagi? Ada sampah. Sampah. Iya, itu siapa? Resti. Apa lagi? Batu. Dan kalau ditanya ada lingkungan sekitar kita ini ada banyak. Good job. Oke. Baik anak-anak, tadi sudah disebutkan di lingkungan sekitar kita ini yang Bapak tangkap ada tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan dan hewan termasuk kita manusia adalah makhluk hidup. Anak-anak, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang salah satu makhluk hidup, yakni tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk memperhatikan. Ini kelihatan nggak ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Pohon. Pohon apa? Ini mangga. Ini pohon apa? Ini pohon apa?
Iya, mangga. Tuh. Kenapa harus ragu dengan jawaban yang sudah benar? Baik, sekarang Bapak ingin tanya, dari kesatuan pohon mangga ini, ada tidak anak-anak yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini? Daun, daun, siapa tadi? Akar, daun ya? Yang mana? Coba Eki silakan maju. Tunjuk, yang daun itu yang mana sih Eki? Yang mana? Yang itu daun, benar semuanya? Benar. Kemudian apa lagi? Akar, buah, lalu? Batang. Alvin, coba tunjuk yang mana yang batang? Ini Pak. Ini, benar ini batang? Terima kasih Alvin. Oke, jadi sebagian besar dari kita sudah tahu bagian-bagian dari pohon. Ada buah, ada akar, ada batang, ada daun, ada juga bunga. Oke, sekarang adakah dari anak-anak yang bisa menjelaskan salah satu fungsi dari bagian-bagian pohon mangga ini? Sekarang Bapak tanya, apa tadi Eki? Buahnya untuk dimakan. Buahnya untuk dimakan. Kalau urusan makan lumayan ingat ya. Sekarang Bapak tanya, kalau bagian pohon mangga yang digunakan untuk menopang tempat tumbuhnya bunga dan buah, itu disebut? Itu disebut? Apa tadi? Siapa tadi? Akar? Batang? Ada lagi yang bisa? Apa tadi Pak? Bagian dari pohon mangga ini yang digunakan untuk menopang adalah apa ini? Kalau tempat tumbuhnya bunga dan buah adalah Terima kasih. Baik, untuk lebih lanjutnya anak-anak silakan buka materinya dan baca mengenai fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan ke depan? Oke, Egi, terima kasih. Silakan. Anak-anak simak dan perhatikan ya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Terus menopang tumbuh agar berdiri kuat dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang adalah menumpang daun, bunga, dan buah. Terus mengalirkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus kadang menyimpan makanan misalnya pada tebu atau kental. Yang ketiga, daun. Daun biasanya berwarna hijau dan menjadi tempat tumbuhan makanan. Fungsinya yang pertama, tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Yang kedua, tempat pertukaran udara. Terus yang ketiga, menguapkan air agar tumbuhan tetap segar. Yang keempat, ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah dan berwarna-warni. Adapun fungsinya, tempat tumbuhan berkembang biak atau menghasilkan biji. Terus menarik serangga untuk membantu penyerbukan.
Yang kelima ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang biasanya dapat dimakan dan berisi biji. Fungsinya pertama, melindungi biji. Yang kedua, membantu menyebarkan biji, misalnya dimakan hewan lalu jatuh di tempat lain. Sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Egi ya. Silakan kembali. Terima kasih Egi. Baik, dari bacaan teman kita di depan, tentunya anak-anak sudah menyimak bagaimana bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang Bapak tanya, Lingga, apa saja sebutkan salah satu fungsi dari batang? Menopang daun, bunga, dan buah, Pak. Oke. Kemudian Bapak ingin tanya juga, Eni, fungsi bunga itu salah satunya apa ini? Tempat tumbuhan berkembang biak atau menghasilkan biji, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sedikit banyaknya dari menyimak apa yang teman-teman kalian baca, kalian sudah bisa menemukan atau mengerti, bahkan memahami fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Oke, sejauh ini mengerti? Mengerti? Ini kurang semangat ya. Anak-anak ada yang tahu tepuk semangat? Oke, Bapak. Oh, Pak. Belum tahu. Oh, oke. Sekarang Bapak minta semuanya berdiri dulu. Oke. Alvin bisa bantu Bapak di depan? Oke. Alvin sudah tahu tepuk semangat? Tahu, Pak. Yang seperti apa itu, Alvin? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Udah seperti itu. Semangat. Baru. Semangat. Oke, sekarang kita Alvin pimpin teman-temannya untuk tepuk semangat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk menguji pengetahuan kita tentang bagaimana fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, Bapak punya beberapa soal yang kali ini Bapak ingin dikerjakan secara berdiskusi dengan teman sebangkunya. Oke. Kemudian setelah itu Bapak minta anak-anak semua untuk mempresentasikannya di depan kelas. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, Lingga tolong Bapak dibagikan ya. Bagikan aja ya, Lingga. Baik, anak-anak di kertas tugasnya sudah ada beberapa soal. Silakan anak-anak tulis untuk fungsi. Silakan tuliskan satu saja. Waalaikumsalam. Baik, untuk bagian fungsi dari tumbuhan anak-anak cukup tuliskan satu saja. Baik, silakan dikerjakan.
diskusi ini teman sebangku ya. Berhubung ini kursi kita agak tidak terkondisi, jadi untuk teman diskusinya itu teman yang ada di belakang kalian. Jadi untuk presentasinya berdua ya, kita belajar mempresentasikan suatu hasil diskusi. Karena itu siapa? Dia ya? Itu ditulis di belakang juga. Oke. Sebelah sini. Baik, sudah selesai anak-anak? Belum. Bikin lagi Pak. Oke, sembari menunggu mengerjakan diskusi, Bapak boleh minta tolong satu orang. Resti, silakan tolong bantu Bapak ke depan. Tolong bacakan mengenai beberapa cara kita untuk melestarikan lingkungan. Baik, Resti. Beberapa cara melestarikan lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang berserakan bisa mencemari lingkungan dan terlihat tidak rapi. Biasakan selalu membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. 2. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik sulit terurai dan bisa mencemari lingkungan. Usahakan membawa tas belanja sendiri dari rumah, menggunakan botol minum isi ulang, dan mengurangi penggunaan sedotan plastik. 3. Menanam pohon. Pohon menghasilkan oksigen yang kita hirup dan menyerap karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Ajak teman-teman untuk menanam pohon di sekolah atau di rumah. 4. Menghemat air. Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Matikan keran air jika tidak digunakan. Jangan membuang-buang air saat mandi atau mencuci tangan. 5. Menghemat listrik. Listrik juga penting, tetapi penggunaannya bisa menyebabkan polusi. Matikan lampu jika tidak digunakan. Cabut charger dari stop kontak jika tidak digunakan. 6. Daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi barang yang berguna kembali. Kumpulkan botol plastik, kertas, atau kardus bekas untuk didaur ulang. 7. Membersihkan lingkungan sekitar. Ajak teman-teman dan keluarga untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah atau sekolah secara rutin. 8. Merawat tanaman. Tanaman membuat lingkungan menjadi lebih asri dan sejuk. Siram tanaman secara teratur dan beri pupuk agar tumbuh subur. 9. Tidak merusak tanaman. Jangan memetik bunga atau merusak tanaman di taman atau di hutan. Tanaman adalah bagian penting dari oksigen. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita sudah ikut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Resti. Baik anak-anak semuanya, dari bacaan teman-teman teman kita tadi, perlu kita ingat lagi bahwa bahwasanya tumbuhan itu adalah sumber daya alam hayati yang tentunya sangat berguna dan bermanfaat untuk kita sesama makhluk hidup, terutama kita manusia. Jadi sangat wajib untuk kita melestarikan, menjaga dan merawat tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Adapun cara-cara untuk merawatnya yang seperti telah dibacakan oleh teman kita tadi, membuang sampah, menanam pohon, menghemat air dan sebagainya. Bisa dipahami?
Oke, untuk diskusinya sudah selesai? Baik, sekarang Bapak minta kelompok itu siapa? Arif dan Depsi, coba silakan presentasikan hasil diskusinya. Muhammad Arifin Ilham ya. Baik, sekarang kita belajar presentasi ya anak-anak. Jadi kunci utamanya kalian itu harus berani dulu. Kalau sudah berani baru kita belajar. Salah itu tidak apa? Oke, sekarang Arif dan Depsi ya. Silakan. Sudah tahu cara presentasi? Oke, belum ya? Belum ya? Baik, sekarang salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Perkenalkan, saya Dempsey Arliansa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, silakan. Kami dari kelompok 11 ya. Baik, yang akan langsung dibacakan oleh Arif. Oh, Muhammad. Ya, fungsinya. Fungsi akar menyerap air dan mineral. 2. Fungsi batang menopang daun, bunga dan buah. Fungsi daun tempat pertukaran udara. Fungsi bunga menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Fungsi buah melindungi biji. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Muhammad dan Depsi. Silakan kembali ke tempatnya. Baik. Oke, sekarang kelompok Dela. Silakan maju ke depan. Baik, kelompok Dela silakan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya adalah Sabrana. Saya Siska Syafitri. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Siska. Baik, Siska, silakan perlihatkan hasil diskusinya ke teman-teman semua. Jangan gambar. Ya. Baik teman-teman, di sini ini adalah gambar presentasi dari kelompok kami. Ya, Siska perlihatkan ke teman-temannya, jelaskan teman-teman ini yang namanya buah, ini yang namanya bunga. Oke. Di sini dari presentasi kami, tuliskan dari sini gambar fungsi dari gambar tersebut, yaitu 1. Fungsi dari bunga. Bunga yang mana Siska? Bunga ada di atas buah. Oke, Kelihatan? teman-teman boleh dilihat di kertas diskusinya. Nah, jadi bunganya ada di sini ya. Ya. Di sini fungsi bunga adalah Oke. di sini teman-teman bisa dilihat bunga ada di atas. Fungsinya untuk melindungi biji. Kemudian di bawahnya lagi ada daun. Fungsi daun untuk tempat pertukaran udara. Kemudian di sini ada buah. Fungsi buah untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian di sini ada batang. Fungsi batang untuk menopang daun, bunga dan buah. Yang terakhir, yang paling bawah ada akar. Fungsi akar menopang tumbuhan agar tetap kuat. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Dela dan Siska. Oke. Jadi anak-anak pada penjelasan diskusi dari kelompok Dela ya dan Siska, ada yang janggal mungkin terdengar? Tidak. Egi, ada yang janggal mungkin? Tidak. Itu fungsi buah dan bunganya terbalik tidak Egi? Oke. Jadi perlu diingat lagi ya. Baik. Dari hasil diskusi tadi, Bapak menyimpulkan bahwa anak-anak kelas ini memang orangnya pintar-pintar ya.
sangat mudah mengerti, sangat mudah menangkap pembelajaran. Oke, untuk itu silakan diskusinya dikumpulkan. Hasil diskusinya dikumpulkan di depan. Terima kasih ya, Bro. Baik, anak-anak, untuk hasil tugasnya akan Bapak nilai. Tapi mengingat waktu yang sudah menunjukkan tanda-tanda lapar dan haus, jadi akan Bapak berikan kembali pada pertemuan berikutnya. Kemudian anak-anak sekalian, Bapak punya tugas untuk dikerjakan di rumah. Bapak minta anak-anak semua untuk menanam satu tumbuhan. Satu tumbuhan yang mudah hidup saja. Jangan tanam durian ya Pak Helmi ya. Kalau tanam durian itu bisa lama waktunya. Satu tumbuhan. Jadi kita akan memperhatikan pertumbuhan-tumbuhan tersebut secara berkala di setiap pertemuannya. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat dimengerti dan tentunya bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik. Semuanya untuk menutup pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala, berdoa di dalam hati masing-masing dengan penuh kehusukan. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Berdoa mulai. Anak-anak berdoa di dalam hati masing-masing dengan khusyuk ya. Oke, silakan ketua kelas ulangi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Demikianlah pembelajaran pada pagi menjelang siang ini. Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kemudian terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya untuk mengikuti pelajaran. Senang belajar hari ini? Senang. Good job. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.